workshop yang selanjutnya terkait manajemen luka diabetik rekan-rekan semua ya. Oke, untuk workshop ini rekan-rekan semua ya. Untuk workshop ini rekan-rekan semua akan disampaikan oleh Ibu Santi Sanusi, rekan-rekan semua, Eskornas MKAP rekan-rekan semua ya. Oke. Oke ya. Oke, izin menyapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap Ibu? Alhamdulillah. Oke, sip, izin Ibu untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Ya, baik rekan semua, untuk workshop hari ini rekan-rekan semua terkait luka diabetikus ya, rekan-rekan semua akan disampaikan oleh Ibu Santi Sanusi, Eskornas MKAP rekan-rekan semua ya. Beliau lahir di Cianjur, rekan-rekan semua, untuk sekarang tinggal di Bandung, rekan-rekan semua ya. Untuk home base beliau sebagai tim pengajar rekan-rekan semua atau dosen di Universitas Aisyah Bandung, rekan-rekan semua sebagai pengampu mata kuliah keperawatan medikal bedah ya, rekan-rekan semua, gadar kritis dan lain-lain rekan-rekan semua ya. Oke, nih dan Bu Santi ini rekan-rekan semua, untuk riwayat pendidikan beliau lulus S1 pendidikan, S1 keperawatan ya, pendidikan keperawatan di Universitas Pajajaran, begitu pun juga profesinya, dan lulus S2 keperawatan juga di Universitas Pajajaran ya. Untuk riwayat pekerjaan beliau pernah bekerja di rumah sakit rekan-rekan semua ya, sebagai perawat pelaksana ya, di ruang perinatologi, ICU ya, bidang perawatan ya rekan-rekan semua ya. Oke, dan beliau juga sekarang sambil bekerja di klinik ini ya, rekan-rekan semua, di klinik sebagai perawat khusus unit luka ya Bu ya. Dan riwayat pelatihan beliau ya tentunya sudah sangat luar biasa nih rekan-rekan semua ya. Beliau pernah mengikuti perawatan luka ya, terkait modern dressing rekan-rekan semua, BTCS dan lain-lain ya. Untuk perkenalan lebih lanjutnya mungkin bisa langsung saja bersama beliau. Untuk itu kepada Ibu Santi, kepada Ibu yang terhormat Ibu Santi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Daniel atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang bergabung dengan teman-teman di sini di workshop perawatan luka kali ini. Kalau saya lihat beberapa orang saya sudah familiar, ada teman-temanku nih, ada Ibu Etiko Maria, gitu ya. Kemudian ada teman-teman dari Rumah Sakit Al-Islam, saya biasa menitipkan mahasiswa di Rumah Sakit Al-Islam. Ada yang dari Rumah Sakit Muhammadiyah, itu tempat pengalaman pertama saya belajar menjadi perawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. 8 tahun saya di sana, lebih banyak di ruang ICU. Dan saya sekarang selain sebagai tim pengajar, saya juga sebagai praktisi di klinik Nadifa Klinik ya, dekat rumah. Jadi itu saya terinspirasi juga tadi tuh dengan Pak Royan. Pak Royan katanya juga praktisi yang home care dan wound care di rumah-rumah dengan kondisi paket hemat ya. Nah, karena saya memang tidak berbasis sekarang di rumah sakit, saya juga lebih banyak merawat pasien di home care dan di klinik. Betul Pak Royan, jadi saya memang lebih banyak menerapkan dressingnya paket hemat gitu ya, bagaimana caranya. Dan baiklah kita mulai dulu. Untuk review dulu Pak ya, Ibu teman-teman semua. Ada yang masih mengingat tadi prinsip perawatan luka itu kita nanti melakukan pendekatannya menggunakan time gitu ya. Nah, boleh ada yang bisa jelaskan untuk time itu T-nya apa, I-nya apa, M-nya dan E-nya. Boleh teman-teman menyumbang. Kita sharing sekarang karena teman-teman banyak yang praktisi juga. T-nya? T-nya apa? Bisa di mic. Ayo, T-nya apa? Isu manajemen. Isu manajemen atau manajemen jaringan. Oke. Ya. Infeksi kontrol. Infeksi manajemen, manage infeksinya juga. Apalagi M-nya? Moisture balance. Oh ya, berarti kita harus memperhatikan kelembaban. Moist itu lembab. E-nya? Ya. Epitelisasi. Jadi prinsip perawatan luka ini nanti kita harus mensupport terjadinya nanti epitelisasi di akhirnya gitu ya. Itu yang harus selalu diingat oleh teman-teman pada saat dari workshop perawatan luka ini. Prinsip penata laksanaan keperawatan luka kronis itu nanti melakukan melalui pendekatan
time gitu ya, atau time gitu ya, teman-teman. Pokoknya jangan lupa itu time-nya gitu. T-nya berarti kita harus lihat dulu warna dasar lukanya. Berarti nanti kalau warna dasar lukanya masih warna hitam dan kuning, itu artinya apa teman-teman? Kalau hitam dan kuning? Nekrotik. Nekrotik berarti pada jaringan mati berarti ya di atas lukanya. Oke, kalau warna merah artinya apa? Granulasi, jaringan sehat. Granulasi. Oke. Berarti itu kita ingat istilah granul-granul begitu ya. Jadi itu sudah ada daging yang menggerenjal-gerenjil gitu ya. Granulasi itu istilahnya kalau di Sunda itu gerenjal gitu ya. Nah, itu berarti sel-sel sudah mulai tumbuh bersatu dan itu ada kapiler-kapiler baru. Makanya kenapa warnanya merah, karena di situ sudah banyak dilapisi oleh kapiler-kapiler baru. Nah, kalau kita sudah tahu prinsip ini, artinya kalau di situ penuh dengan kapiler-kapiler baru, maka dia masih rapuh, rentan dengan robekan-robekan. Kalau dia nanti robek, tergesek, nanti dia akan terjadi perdarahan. Karena pada warna merah itu berarti terjadi granulasi, di situ ada kapiler-kapiler baru. Nah, yang E-nya tadi capital ya, yang warna pink terakhir ya, tadi warna merah, kuning dan hitam, dia berarti jaringan mati. Kemudian yang warna merah berarti ini sudah mulai tumbuh jaringan-jaringan yang baru, tapi dia masih muda gitu ya, dan dia masih beresiko perdarahan. Kemudian yang warna pink, nah warna pink ini berarti ini jaringan yang permukaan yang paling atas, itu jaringan epitel. Kenapa warnanya pink atau merah pucat? Karena dia hanya sedikit mengandung kapiler. Nah, jadi warnanya sudah tidak merah terang lagi. Kalau sudah ada warna pucat, berarti kita sudah bersenang hati, mulai berbangga hati dan berbahagia perawatnya. Karena berarti sudah mulai tumbuh epitel-epitel kontraksi maju ke tengah gitu ya. Nah, artinya di situ berarti sudah terjadi mulai ada terlihat ada penyembuhan luka yang sudah mulai mengecil gitu ya. Oke. Nah, itu tadi itu di persiapan manajemen time-nya gitu. Manajemen itu tisu ya, jaringan. Nah, kemudian nanti kalau masuk ke manajemen infection, berarti kita harus melihat bahwa jaringan itu masihkah berbau, kemudian adakah nanti eksudatnya, produksi eksudat, nanti kita bisa mengukur dengan cara memang nanti kalau perawat luka itu harus sudah bisa mengira-ngira gitu ya. Kalau teorinya, kalau sedikit misalnya hanya 1 tetes, 2 tetes itu berarti minimal katanya gitu ya jumlah cairannya. Tapi kalau kurang dari 300 ml itu berarti masuknya ke moderate, itu sedang gitu ya. Nah, nanti yang severe itu berarti yang sudah lebih dari 300 ml. Berarti ini harus ada teknik tertentu kalau dia produksi cairannya dia terus menerus gitu ya. Mungkin kita nanti harus datang setiap berapa jam sekali datang untuk mengganti perawatan lukanya atau dressingnya. Berarti ini harus ada teknik khusus. Kalau cairannya terlalu banyak lebih dari 300 ml gitu ya. Nah, jangan lupa juga bahwa prinsip penata laksanaan perawatan luka atau dressing pada diabetic ulcer itu adalah prinsipnya bersih gitu ya. Jadi untuk menyiapkannya kita memang selalu menyiapkan yang steril, tapi nanti pada saat pelaksanaannya kita nanti menggunakan prinsip bersih. Jadi kita cukup menggunakan handphone yang bersih gitu ya. Nah, biasanya kalau saya siapkan 2 pasang. 1 pasang nanti untuk membersihkan dari mulai membuka luka, balutan, kemudian kita bersihkan pakai air biasa saja bisa gitu ya, tidak harus NaCl. Tapi kalau di sana ternyata pasien sudah dibekali NaCl dari rumah sakit atau dari mana gitu, kita manfaatkan juga seperti itu gitu ya. Nah, setelah nanti bersih, nah kita akan melakukan pengkajian sambil mau melakukan dressingnya, berarti kita akan ganti menggunakan handphone yang baru, gitu ya. Nah, oke, itu prinsip penata laksanaan luka tidak jauh beda tadi dengan diabetes. Kita nanti harus mengingat betul tentang manajemen time-nya. Ini adalah kita harus memulai memanage jaringan, berarti kita harus mengkaji dulu warna dasar lukanya dulu, gitu ya. Nah, meskipun tadi ada pengkajian tuh dari Pak Royan, terima kasih tuh masukan-masukannya. Ada 11 langkah pengkajian untuk perawatan luka diabetes. 1, tadi kita menentukan lokasinya di mana atau letak luka, kemudian nanti stadium luka. Nah, hanya kalau luka diabetesnya masih warna hitam dan warna kuning, di situ masih penuh dengan jaringan nekrotik, kita belum bisa menentukan stadium luka. Ya, karena kita belum tahu kedalamannya sampai mana. Harus seluruh dulu.
harus dilepas dulu itu warna kuning dan warna hitamnya. Baru nanti kita bisa melihat stadium berapa luka ini, gitu ya. Oke, kemudian nanti tadi warna dasar luka, kalau seluruhnya berarti 100%, tapi kalau ternyata, loh kok ini ada yang hitam, ada yang kuning, ada juga yang merah, ada juga yang pink juga, kan gitu ya. Nah, berarti nanti kita ukur berapa luasnya dulu, kemudian nanti kita persentase. Jadi, kita harus membuat nanti perkiraan. Persentase warna hitamnya ada berapa persen. Warna yang kuningnya atau slough-nya ada berapa persen. Kemudian yang warna merahnya berapa persen, gitu ya. Nah, kemudian nanti betul kita akan mengukur kedalaman luka, kita harus telusuri barangkali ada tunnel atau kalau untuk luka diabetes umumnya mereka sudah tidak merasakan nyeri karena ada neuropati, gitu ya. Oke, kemudian nanti kita ukur eksudat lukanya. Bagaimana cara mengukur eksudat luka? Dari mulai kita datang melihat balutannya pada saat sebelum dilakukan tata laksanaan, kita sudah bisa melihat sebasah apa pasiennya, gitu ya. Kemudian nanti kita akan bersihkan, setelah dibersihkan juga nanti kita akan lihat adakah nanti rembesan-rembesan, gitu ya, yang aktif atau tidak. Nah, kemudian nanti betul tadi tepi lukanya ada nanti sekitar luka, kulit sekitar luka ada tepi luka, beda nanti. Kalau tepi luka berarti kalau ini ada luka, berarti di tepinya di sini. Nah, ini ada warna apa tuh? Kalau ada tebal, misalnya gitu ya, warna putih. Nah, berarti ini sudah terjadi keratinisasi di sini. Ini yang akan menghambat pertumbuhan menjadi kontraksi. Tidak bisa menjadi mengecil. Ini harus ditipisin dulu, gitu ya. Nah, tapi kalau ternyata tipis si permukaan di tepi lukanya di sini, nah ini nanti oke, kita lanjutkan, gitu ya. Oke, nanti ada kulit di sekitar luka. Kulit di sekitar luka warnanya apa? Ada yang hitam kah? Atau ada yang merah? Bengkak tidak? Panas tidak? Gitu ya. Jadi tanda-tanda infeksi, tanda-tanda peradangan tetap nanti kita akan kaji, gitu ya. Oke, kemudian nanti nyeri pada lukanya. Ada nyeri atau tidak? Umumnya kalau yang namanya hanya luka ulcer diabetik itu tidak merasa nyeri. Tapi kalau ternyata pasien merasakan nyeri, kita akan curiga pasien mungkin mengalami tromboangitis misalnya gitu ya, atau infeksi pada arteri, gitu ya. Nah, atau nanti ada infeksi yang lain-lain. Oke, baik. Seperti biasa saya akan perkenalkan dulu. Kalau saya sebetulnya kalau di home care kita biasanya tidak menyediakan ada tidak menyediakan pinset ya, nah, karena kita cukup dengan menggunakan sarung tangan bersih. Nah, tapi tetap tahu dulu kalau Izin Ibu, maaf, termute, izin. Mohon izin Ibu, maaf, termute tadi Ibu, izin. Oke. Oke, boleh oke, mohon maaf sebentar. Oke, boleh silakan di mute kembali, Ibu izin. Oh iya. Sampai mana nih? Teman-teman, sampai mana nih barusan? Sampai persiapan alat? Iya, sampai persiapan alat, Ibu. Nah, untuk persiapan alat ya teman-teman, kita di home care biasanya tidak selengkap di rumah sakit. Kita tidak menyediakan sarung tangan steril, kemudian juga tidak terlalu banyak kita menyiapkan pinset gitu ya. Nah, pinset tetap kita akan siapkan, ada pinset chirurgis, kemudian ada pinset anatomis, kemudian ada gunting untuk jaringan tetap kita siapkan karena barangkali itu jaringan yang nekrotik sudah mulai ada yang mengelupas. Nah, kita akan bantu untuk mengguntingnya gitu ya. Nah, oke, kita siapkan ini ada pinset chirurgis, kemudian ada pinset anatomis, kemudian nanti ada gunting jaringan, gitu ya, kita siapkan. Kemudian ini ada sarung tangan 2 pasang, kemudian kita siapkan juga nanti ada kaca, ya. Nah, kemudian nanti kita ada lidi cotton untuk mengukur barangkali ada tanah atau undermining, ya. Nah, kemudian tadi itu paket hemat kita siapkan saja kreseknya untuk membuang bekas cucian luka pasien ya. Kemudian kita juga seperti tadi akan kita siapkan barangkali butuhnya menggunakan hidrokoloid sheet, gitu ya. Nah, ini hidrokoloid ini ada yang dalam bentuk gel, ada juga yang dalam bentuk sheet atau lembaran, gitu ya.
Nah, hidroklorid ada yang tebal, tapi nanti ada juga yang lebih tipis lagi. Ya, kalau yang tipis tuh mana ya? Nah, kalau yang tipis, maaf ya, saya lupa. Oh, ini ya. Kalau yang tipis ini biasanya nanti akan kita gunakan untuk yang menstimulasi epitelisasi. Jadi kalau sudah epitelisasi seluruhnya kita pakai yang tipis ya. Oke. Kemudian ini tadi ada sorba. Nah, nanti ini untuk antimikrobialnya. Kemudian kalau misalnya nanti membutuhkan alginat, ya, alginat. Kemudian, nah sama ini, gitu ya. Ini untuk menghentikan perdarahan apabila terjadi perdarahan, gitu ya, atau mencegah terjadi perdarahan. Nah, oke, kemudian apalagi cairan. Nah, kalau misalnya cairannya banyak, kita bisa menggunakan juga absorben, gitu ya. Nah, tapi absorben kalau pada pasien yang mengalami luka diabetes tergantung nanti jumlah cairannya. Kemudian nanti kita menggunakan juga penutup lukanya, menggunakan untuk fiksasi ya. Kemudian kita siapkan juga kasanya. Nah, baiklah. Oke, baik teman-teman. Saya sudah menggunakan, jangan lupa selalu menggunakan APD, tapi saya tidak menggunakan masker karena memang saya menganut paham untuk mengidentifikasi bau, gitu ya. Ini baunya bau apa? Jadi kalau untuk perawat luka itu kita bisa mengidentifikasi ini luka diabetes atau luka CA misalnya gitu ya, atau nanti ada luka yang lain, kita harus familiar. Jadi kita tidak perlu menggunakan masker, kecuali kita khawatir ketika ada misalnya ada muncrat gitu ya. Nah, nanti tapi kalau kita lihat jaringan nekrotik biasanya kita tidak melakukan debridement menggunakan debridement alat-alat atau menggunakan gunting. Baik, kemudian nah saya akan siapkan yang menggunakan dulu underpad ya, atau menggunakan perlak gitu ya. Oke, kita siapkan dulu menggunakan perlak. Oke. Maaf. Nah, ini ceritanya pasien pada kaki. Di sini di bagian telapak kakinya gitu ya. Oke. Kemudian jangan lupa kita cuci tangan. Oke. Nah, ya oke. Sudah, kemudian kita akan ambil. Nah, prosedur ini, karena ini prinsipnya bersih, jadi saya menggunakan handscoon-nya yang bersih ya. Oke. Nah, oke, teman-teman, karena ini prinsip bersih, kita tidak perlu menggunakan bos bensin atau nanti pinset gitu ya. Kita menggunakan, ini memang khusus nanti untuk membersihkan, dari mulai membuka luka, kemudian nanti membersihkan. Bahkan kalau kita di rumah, kita membersihkannya, pasien ini nanti setelah kita buka, kita akan rendam di air bersih, kemudian kita cuci. Setelah nanti dicuci, nanti baru kita bilas dengan air yang godogan air sirih atau air daun jambu. Jadi dari hasil penelitian, jurnal-jurnal menyatakan bahwa ada dia mengandung antibakterial gitu ya, kalau air daun jambu itu digodok gitu ya, atau air sirih itu. Baik, buka dulu. Nah, kita usahakan nih saya tangan kirinya tidak menyentuh area luka di yang basah. Karena ini tangan kiri saya akan gunakan untuk mengambil peralatan di sini ya. Sebentar. Maaf. Nah, posisinya seperti ini ya. Kita akan bersihkan. Jadi sebelum pengkajian luka, tadi pada saat nanti kita mengambil atau membuka, kita bisa menentukan bahwa ini basah atau tidak, gitu ya, cairannya banyak atau tidak yang terserap di kasa, kemudian nanti warnanya juga seperti apa. Kemudian kemudian akan kita bersihkan. Sambil dibersihkan, sambil kita lihat warnanya seperti apa. Karena kalau warnanya merah, nanti kita tidak boleh menggosok. Ya, pada saat membersihkan, kalau warnanya merah, kita tidak boleh menggosok, cukup dengan cara di-swab. Di-swab bisa dengan secara satu arah, gitu ya, kemudian nanti menggunakan yang sisi yang lainnya, kemudian nanti ke sini, atau dari arah tengah, gitu ya, kalau ini warnanya merah semua. Nah, tapi kalau warnanya
kuning 100% atau nanti hitam 100%, kita bisa menggunakan dengan cara nanti di swab gitu ya, atau istilahnya di apa ya, dengan cara dioles atau agak keras gitu ya. Nah, tapi gentle katanya gitu ya, dengan cara lembut. Nah, oke. Sekarang kalau sudah bersih seperti ini, berarti kita akan melakukan pengkajian luka. Kita ganti dulu menggunakan hand kuning yang baru. Karena kita sudah membersihkan area luka dan sekitarnya. Ya. Oke, baik, kita akan menggunakan hand kuning yang baru untuk melakukan pengkajian luka dan melakukan dressingnya. Oke, nah ini kalau kita lihat warna lukanya itu ternyata di sini ada sekitar yang lebih banyaknya yang warna kuning. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ini warna kuning sekitar, nah, hitamnya hanya sedikit, tapi ini ada warna merah. Jadi ini kalau saya perkirakan ini 60% warna kuning, kemudian 40%-nya yang warna merah ya. Oke, 35% warna merah dan 5% nanti ada yang warna hitam di sini. Di sini sudah ada yang mulai ada warna pink. Artinya warna pink di sini dia sudah terjadi epitelisasi ya. Nah, kemudian nanti kita akan melihat di sini ada yang warna agak tebal. Nah, di sini warna putih menebal. Nah, kita akan usahakan kalau ada yang warna yang tebal seperti ini, biasanya nanti kita akan lakukan penipisan. Tapi sekarang targetnya, karena lebih banyak yang warna slav, yang warna kuning, ini berarti lebih banyak jaringan nekrotik. Kemudian nanti kita akan melihat cairannya banyak atau tidak. Kalau kita lihat, misalnya ini ternyata cairannya sedang ya, sedang kurang dari 300 ml. Nah, berarti ini pemilihan dressingnya. Untuk memilih dressing, satu kita lihat warna dasar luka, gitu ya. Kemudian yang keduanya kita akan melihat jumlah cairannya. Kalau warna dasar lukanya warna hitam atau kuning, berarti kita akan sekarang melakukan untuk hidrolisis, melakukan melisiskan jaringan yang warna kuning dan hitam ini, gitu ya. Oke. Kemudian kita ukur dulu lukanya, seperti tadi dari Ibu Mual, kita akan ukur luka dari yang terpanjang, ya dari atas, dari sini. Nah, kalau kita lihat, karena ini sudah ada epitelisasi, berarti kita dari yang hitam, jangan sampai menempel nanti, ini sekitar 7 cm, ya, kali ini yang paling lebarnya di sini, nih, jadi cari yang paling lebar, ini sekitar 4, jadi 7 kali 4 cm luasnya. Kemudian nanti kita akan cari juga, nah, kita akan cari adakah tunnel atau ada undermining, semua diselusuri. Kalau di sini nggak ada, oke, di sini tidak ada, oke, ternyata di sini ini udah mulai masuk nih. Nah, ini ada celah, harus diukur ada berapa senti celahnya. Oke, ternyata di sini sekitar ada 0,5 cm celahnya di sini ya. Oke, berarti nanti kita untuk dressingnya harus ada yang masuk. Jadi untuk moistnya harus masuk nanti ke sini ya. Oke, baik. Selanjutnya, kemudian, saya sambil duduk ya, biar aku di alignment-nya terjamin. Baik. Nah, kalau warnanya sudah seperti ini, warnanya kuning, kemudian kita akan menilai bahwa cairannya itu sedang. Berarti kita targetnya adalah nanti untuk bagaimana caranya, kita targetnya sekarang untuk membuat warna dasar luka itu menjadi merah. Untuk membuat warna dasar menjadi merah, berarti dia harus dibantu menggunakan hidrokoloid. Ya, kalau dokter ini mungkin nanti akan dilakukan debridement nanti ya, dengan menggunakan alat-alat. Tapi kalau kita perawat, berarti kita akan melakukan debridement autolysis. Nah, kemudian untuk debridement autolysisnya, karena di sini jaringannya cairannya tadi sedang, jadi kita nanti menggunakan hidrokoloid. Teman-teman nanti hidrokoloid ini ada yang bening, ada juga yang warna putih gitu ya. Nah, ini yang warna bening, ini biasanya hanya bertahan hanya sampai 3 hari. Nah, tapi nanti teman-teman mungkin menemukan yang produk lokal yang warna putih itu fasa minyak, ini juga fasa minyak, tapi fasa minyaknya dia lebih ringan. Nah, jadi hanya 3 hari. Kalau ada yang fasa minyaknya yang lebih lebih kuat, dia bisa bertahan sampai 5 hari bahkan sampai 7 hari. Gitu ya, kalau yang krim putih. Nah, ini nanti kita akan aplikasikan.
Oke, setelah dibersihkan semua ini tepi lukanya, lihat. Nah ini di sekitar lukanya ternyata warnanya agak kemerahan gini ya. Ini warnanya kemerahan. Nah harusnya yang warna kemerahan pun ini nanti kita tutup dengan hidrogel ini, hidrokoloid ini. Jadi tidak hanya di daerah sini nanti yang dipasangkan hidrokoloid gitu ya. Nah di sini mungkin nanti akan lebih tebal, sekitar 2 kurang dari 2 milimeter untuk mengaplikasikan salapnya gitu ya. Nah, sementara yang di sini yang di sekitar ini yang warna kemerahan ini bisa lebih tipis ya. Nah, tapi kalau kita biasanya untuk menghemat biar ini nanti ke pasiennya tidak terlalu berat, biasanya kita nanti akan menggunakan transparan film atau apa kalau kita kenal dengan merek Fixomol transparan film. Atau kalau teman-teman mungkin yang di rumah sakit familiar dengan Tegaderm transparan ya, yang transparan yang buat infusan. Nah, ini nanti kita tutup semua sesuai dengan ininya harus terbuka. Ini lukanya tidak boleh tertutup dengan transparan film. Oke, kita tutup semua pakai transparan film. Kemudian nanti barulah ini kita akan menggunakan hidrokoloid. Oke, agak tebal nanti hidrokoloidnya. Oke, kalau ternyata ini banyak cairannya berarti kita nanti membutuhkan kasanya agak lebih tebal. Gitu ya. Oke, kita akan menggunakan kasa yang tebal, semua ditutup, gitu ya. Kecuali kalau menggunakan transparan film tidak perlu ditutup. Tapi kalau ternyata semua menggunakan hidrokoloid ditutup, ternyata maka ini harus ditutup juga semua, gitu ya. Oke, nah kalau untuk durasi ini betul tadi kata Mas Royan ya, haram hukumnya. Kasa ini menempel langsung kepada dasar luka. Harus ada perantara dulu. Nah, tapi kemudian nanti harus dilihat dulu bahwa warna eksudatnya seperti apa. Kalau eksudatnya banyak, ini boleh. Ya, kalau ini eksudatnya sangat banyak, sangat aktif, nanti untuk dressingnya kita nanti untuk absorben. Jadi fungsinya hanya sebagai absorben. Oke, jadi kita targetnya adalah bagaimana caranya si cairan yang ada di luka ini nanti kita ditarik dulu agar lebih sedikit. Kalau sudah mulai sedang, baru nanti kita akan melakukan peluruhan luka ini, gitu ya. Oke, setelah itu tutup. Prinsipnya tadi, baik kita kembali ya. Prinsipnya adalah tadi, kalau warna dasarnya warnanya kuning atau warna dasarnya hitam keseluruhannya, maka dressingnya, dressing primer yang boleh aplikasi adalah hidrokoloid satu gitu ya. Nah, hidrokoloid tebal. Nah, tapi harus dipertimbangkan juga di area sekitar luka. Sekitar luka kalau warnanya merah, ini juga nanti membutuhkan hidrokoloid. Tapi untuk menghemat biasanya kita nanti menggunakan transparan film. Gitu ya. Oke, setelah itu baru nanti kita menggunakan absorben. Jadi kasa itu berfungsinya sebagai absorbennya gitu ya. Oke. Tapi kalau apabila warnanya di sini merah 100%, maka kita karena tadi prinsipnya yang namanya warna merah itu adalah granulasi yang di mana di situ ada mulai tumbuh kapiler-kapiler yang baru, maka kita akan menggunakan alginate tadi ya. Nah, kayak tadi teman-teman sudah diperlihatkan bagaimana caranya alginate itu apa gitu ya. Ini ya, alga. Oh iya betul. Nah, nanti sesuaikan, kalau ini terlalu kecil, sementara ininya besar, kita nanti akan potong, gitu ya. Boleh nggak ya ini dipotong ya? Oke, seperti ini saja ya. Oke, kemudian nanti ini setelah nanti ini untuk dressing, nah ini cukup segini saja, nanti ini bisa dipotong gitu ya. Oke, setelah ini baru nanti kita menggunakan absorbennya, jangan lupa. Jadi kalau untuk penutup lukanya, luka ini nanti bisa berfungsi sebagai absorben kalau cairannya banyak. Itu ya. Oke, tapi kalau warnanya sudah mulai ada pink nih, udah mulai banyak warna pinknya epitelisasi gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan untuk mempertahankan kelembabannya, kita bisa menggunakan hidrokoloid sheet yang tipis. Kalau ini kan tebal. Kalau ini tebal biasanya bisa kita gunakan untuk yang tadi tuh, yang decobitus, yang warnanya jaringannya hitam.
Nah, tapi dia cairannya minimal, gitu ya. Nah, tapi kalau hidrokoloid seed, mana ya tadi? Nah, ini ya. Maaf ya. Kalau ini warnanya merah semua, maaf tadi yang pink semua gitu ya. Nanti untuk karena warna pink ini dia biasanya masih merasa ngilu teman-teman. Kalau pasien dibiarkan yang warna pink ini terbuka karena meskipun itu sudah terbentuk jaringan epitel yang baru, tetap harus kita amankan agar agak lebih tebal gitu ya. Lama-lama nanti akan semakin warnanya menjadi hampir sama dengan warna di sekitarnya. Kita nanti akan tutup menggunakan hydrocolloid seed. Kalau tidak ada gimana nih teman-teman? Nah, kalau saya penganut paket hemat, biasanya tetap kita menggunakan hidrokoloid tipis, kemudian nanti baru menggunakan kasa. Nah, ini paket hemat. Begitu ya. Jadi hidrokoloidnya yang tipis saja untuk melembabkan, kemudian nanti kita menggunakan kasa untuk menyelamatkan, jangan sampai nanti pasien merasa ngilu gitu ya pada saat nanti dia beraktivitas. Nah, ini kan kalau kena celana selimut gitu ya, atau dia nanti ada gesekan dari sendal misalnya gitu ya, yang dia pakai, kalau meskipun dia sudah tertutup semua oleh jaringan epitel, biasanya pasien masih merasa ada rasa ngilu-ngilu itu sedikit ya. Oke, begitu teman-teman. Jadi saya ulang lagi prinsipnya, pada saat nanti kita mau melakukan aplikasi dressing, nah kita nanti akan melihat dulu warna dasarnya nanti apa. Warna dasar itu tadi ada Izin, Ibu, suaranya terputus kembali, termute kembali. Oke, boleh dicoba dibuka dulu. Oke. Bu, ya, oke. Mohon maaf, Ibu, suaranya termute. Izin Bu Santi. Oke. Boleh silakan. Sudah Oke. terdengar suara saya? Udah, Bu. Tadi dari warna dasar, Ibu. Baik. Jadi saya ulangi lagi nanti untuk penata laksanaan diabetic ulcer berarti kita tetap nanti harus melihat dulu warna dasarnya nanti apa untuk melakukan penata laksanaan dressingnya gitu ya. Nah, warnanya kalau warna hitam, kemudian ada warna kuning, kemudian nanti ada juga warna merah yang granulasi, kemudian ada yang warna pink atau warna merah pucat itu epitelisasi. Kalau warna hitam dan kuning berarti nanti kita membutuhkan hidrokoloid untuk meluruhkan, gitu ya. Kalau ini jumlah cairnya tidak terlalu banyak. Kalau cairannya gimana Bu? Kalau mau ini sangat aktif, kita biasanya nanti bagaimana targetnya adalah mengurangi dulu cairannya, gitu ya. Sambil nanti untuk meluruhkan, sambil mengurangi cairan. Cairan kalau aktif nanti bisa menggunakan absorban ini atau tadi tuh dari Pak Royan betul Pak, saya juga pakai pembalut wanita gitu ya. Nah, jadi nanti menggunakan pembalut wanita biar nanti pasien sendiri yang nanti mengganti sendiri. Kita ajarkan caranya seperti apa gitu ya. Kalau sudah terlalu basah, kemudian nanti, nah seperti itu ya. Oke. Nah, tapi kalau warna lukanya, cairannya masih ukuran sedang atau malah minimal, nah kita nanti akan menggunakan hidrokoloid. Hidrokoloid ini ada yang dalam bentuk gel, ada juga yang dalam bentuk lembaran. Ya, nah ada yang lembaran itu ada yang tebal seperti ini, ada yang tipis. Kalau yang tipis, nah kalau kita buka ya, nah seperti ini. Oke, kemudian jadi kalau yang adesif itu, jadi ini udah ditempel saja gitu ya. Kalau yang minimal cairannya tempel saja karena dia sudah nempel. Tapi kalau tidak ada, maka kita bisa menggunakan salep ini gitu ya. Salep ini adalah salep fasa minyak yang ringan. Nanti ada yang lebih ringan lagi tuh seperti yang di Supratul gitu ya. Yang Supratul itu baru beberapa jam aja dia sudah menguap. Tapi kalau ini dia tidak terlalu cepat menguap. Jadi bisa sampai 3 hari dia bisa berada di luka agak lebih lama. Ada lagi nanti yang lebih tahan lama lagi dalam bentuk krim. Warnanya putih. Nah, itu bisa sampai 5 sampai 7 hari. Nah, tergantung nanti teman-teman akan menggunakan, kalau saya mempertimbangkannya biasanya dari harga. Kalau harganya dia lebih ekonomis,
saya menggunakan apa nanti gitu ya. Kalau ada yang bisa memberikan tawaran ke saya lebih murah, saya akan beli karena untuk pasien biasanya akan lebih terjangkau gitu ya. Oke, jadi nanti menggunakan hidrokoloid semua di sini ya, kalau yang warna kuning dan warna warna hitam ya. Nah, kemudian yang warna kemerahan, yang bengkak tuh, bengkaknya sampai mana? Misalnya sampai sini nih, ada bengkak. Ini juga harus dikasih hidrokoloid juga. Gitu ya. Jadi hidrokoloidnya sampai sini, Bu, teman-teman, Bapak-bapak. Sampai sini, kalau dia ada bengkak, sampai sini kasih tuh. Tapi dia lebih tebal di sini. Semuanya harus ditutup gitu ya. Nah, tapi kalau untuk lebih menghemat lagi, karena biaya ini mahal, kita pakai yang transparan film, semua di tepian luka, seperti apa, di sekitar lukanya, yang warna merah, kemudian barulah nanti kita aplikasikan salepnya atau hidrokoloid gelnya di area luka. Lebih tebal, sekitar hampir 2 mm, gitu ya. Kemudian baru nanti kita tutup. Nah, Bu, gimana kalau tadi katanya banyak yang purulen? Nah, yang purulen, kasih dulu ini tadi, teman-teman, waktu di dekubitus gitu ya. Kasih ini dulu pakai sorbah hidrofobik namanya, apa namanya? Nah, ini kasih dulu sesuai dengan luas luka, kita potong gitu ya, semua. Baru nanti kita kasih hidrokoloid penuh. Setelah dikasih hidrokoloid penuh, kemudian baru kita tutup. Oke, gitu ya, pakai absorben. Gitu ya. Oke. Itu yang kuning dan yang warna merah. Terus gimana kalau ada tunnel, terus nanti ada undermining. Nah, itu masukin dulu katanya gini. Nah, biasanya kita potong, ada kasa nih ya. Kasa kita potong sedikit, kemudian nanti kita penyet-penyet katanya. Jadi ini namanya kasa penyet gitu ya, atau namanya impregnated gitu ya. Jadi ini ada hydrogel impregnated. Jadi nanti masukin ke kasa kecil-kecil sesuai dengan ukuran, kemudian kasih hidrokoloid, kemudian setelah itu nanti kita akan masukkan. Kita bisa dibantu menggunakan pinset tadi gitu ya. Nah, jadi nanti ada kasa kecil kita akan masukkan ke dalam jaringan yang terbuka di bawah di dalam, atau ada undermining, barulah nanti kita kasih ditutup semua menggunakan hidrokoloid itu ya. Oke, itu untuk yang warna merah, kuning dan hitam. Sekarang bagaimana kalau warna merah? Kalau warna merah, karena ini beresiko mengalami pecah pembuluh darahnya, kita aplikasikan menggunakan alginate. Alginate nanti ada yang dalam bentuk kayak aromanis ya teman-teman ya. Nah, kayak aromanis. Kalau ini kayaknya ini sudah dipotong-potong ya. Ini kan harusnya satu lembaran juga nih, seperti tadi. Ini nanti kita potong-potong sesuai dengan ini luka. Oke, nah tutup semua, gitu ya. Oke, terus tutup semua. Barulah nanti kita akan tutup menggunakan kasa, gitu ya, sebagai pelindung. Jadi kasa itu dia tidak hanya berfungsi sebagai absorban, tapi nanti untuk pelindung, ditutup, gitu ya. Ini nanti lama-lama dia seperti agar-agar. Kalau dia ada keluar cairan produknya, dia nanti akan semakin mekar gitu ya. Nah, ini karena ini alginate yang terbuat dari agar-agar katanya gitu, yang mengandung kalsium. Kalsium itulah nanti akan menghentikan perdarahan atau mencegah terjadi perdarahan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata orangnya ini udah mulai pink semua? Nah, kalau sudah mulai pink semua, berarti ini sudah tumbuh jaringan yang baru, sudah terlindungi oleh epitel. Tapi untuk melindunginya biar tidak mudah atau tidak ngilu, menggunakan hidrokoloid thin gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau tidak ada ini bisa menggunakan hidrokoloid gel sedikit saja, kemudian nanti menggunakan kasa untuk pelindungnya. Begitu. Oke. Baik, teman-teman gimana? Tidak seseram yang dibayangkan kan sebetulnya? Kalau baunya jangan ditanya, tapi itu justru kasihkan tersendiri. Ya, Bu. Ya. Nah, jadi kalau perawat luka udah asik banget tuh kalau kita udah ada pasien-pasien yang bau banget datang ke kita gitu ya. Biasanya pasien datang dengan kondisi yang agak seperti harga diri rendah ya, atau dia merasa malu, minimal merasa malu. Tapi nanti kalau sudah kita cuci gitu, nah itu dia udah wajahnya udah berbeda lagi, Bu, udah bersinar. Udah cerah nanti matanya gitu ya.
Nah, apalagi kalau kita home care di rumah. Kalau di klinik saya ada keterbatasan kalau menggunakan baskom gitu ya. Nah, jadi belum familiar nih dokter di klinik saya juga kalau menggunakan baskom. Karena kita cara membuangnya pun harus disiapkan di tempat yang untuk cara membuang bekas luka. Sementara di kita di klinik masih hanya menyediakan menggunakan wastafel, nggak bisa dipakai yang kayak gitu ya. Minimal ke toilet gitu. Tapi ya nggak apa-apa, dengan berbagai cara kita nanti mengakali gitu ya. Maka kita tidak menggunakan air untuk merendam di baskom. Tapi kalau pada saat kita home care di rumah, kita akan lakukan biasanya menggunakan baskom ya, jadi air si kakinya misalnya gitu ya. Saya perlihatkan dulu contohnya gitu ya. Kita mohon maaf saya tidak menyediakan yang paket hemat. Jadi biasanya ini teman-teman kalau di rumah sakit nanti ada ini. Kalau ini baskom, kemudian nanti pada saat setelah dibuka, kemudian nanti dengan handphone yang sama kita akan cuci gitu ya. Pelan-pelan dengan cara yang gentle. Cuci, cukup kita menggunakan satu saja ininya. Nah, biasanya kita menggunakan sabun antiseptik. Apapun lah mereknya gitu ya. Nah, kita cuci. Oke. Setelah itu, setelah kita cuci, kemudian kita nanti akan dibersihkan dengan menggunakan air yang kita sudah siapkan tadi. Airnya yang ada godongan daun jambu atau daun sirih, atau kalau nggak ada ya nggak apa-apa NaCl, atau air bersih biasa juga nggak apa-apa, gitu ya. Nah, kita angkat, kemudian nanti kita akan banjur ya, atau alirkan air itu, kemudian kita nanti butuh satu lagi kasa untuk mengeringkan. Oke, kalau sudah kering semua, oke semuanya ini ya, jadi ini semua yang di sini udah kering, maka kita siapkan di sini untuk wound preparation. Nah, begitu teman-teman. Jadi sekarang, karena ini prinsipnya bersih, teman-teman nanti jangan khawatir, kita tidak perlu menyediakan alat-alat yang harus steril gitu ya, apalagi di home care, tapi cukup bersih. Tapi pada saat teknik, pada saat melakukan perawatan luka, handscoon jangan dipakai untuk selamanya gitu ya. Satu nanti untuk membersihkan luka dulu, setelah itu selesai kita akan mulai melakukan dressing menggunakan handscoon yang baru. Begitu ya. Baik teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan diskusi dan siap-siap Mas Roya untuk menjadi membantu saya ya, atau teman-teman yang menjadi praktisi bantu saya juga nanti untuk menjawab ya. Karena saya memang penganut tipe hemat nih. Jadi untuk alat-alat yang mewah-mewah yang harga mahal, rata-rata mereka tidak mampu untuk membeli barang-barang itu, gitu, ya. Oke, baik, Mas Daniar. Kalau dari saya untuk yang diabetikum asa sudah selesai. Mana Mas Daniarnya? Ada Bu. Jangan-jangan Mas Daniarnya lagi sahur juga ya? Mana Mas Daniar? Ada Bu. Baru sahur. Recording stopped. Baru sahur ini bukanya. Oke, baik Ibu Bapak, rekan-rekan semua tadi sudah disampaikan terkait workshop perawatan luka atau manajemen luka terkait diabetikum ya rekan-rekan semua ya, oleh Ibu Santi Sanusi Eskopnas MKAP rekan-rekan semua ya. Boleh silakan rekan semua barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan terkait workshop tersebut, boleh langsung saja open mic seperti biasa rekan-rekan semua. Boleh silakan. Sudah bisa kan? Oke, boleh silakan Bu Tuti. Ya, maaf ya banyak nanya nih. Gak apa-apa Bu, justru rame nih ya. Ya, Tuti tadi tertarik dengan Bu Santi bahwa kalau misalnya di luaran tidak ada ya karena ekonominya kurang, jadi tadi pakai air godongan daun air godongan daun itu. Nah, itu tuh komposisinya seperti apa ya? Apakah kita misalnya 10 lembar itu untuk berapa liter, seperti itu sih Iya sih. Bu Santi. Ya, Iya. siang Bu Santi sama Tuti. Bu Santi dari rumah sakit. Oh, dari Manuel ya. Aduh, Iya, tanya betul. orang di sini juga ya. Iya, Bu. betul. Biasanya kita cukup 9 daun untuk 1 liter, Bu. Kan hanya untuk 1 kali bilas saja gitu ya. Nah, 9 sampai jadi 15. itu dipakainya untuk 1 hari atau gimana maksudnya, Bu? Oh, Kita iya. bikin tiap hari atau seperti apa, Bu? Iya, Bu, dibikinnya setiap hari.
Jadi kalau pasiennya misalnya kita udah janjian nih, pasiennya ada 3 dengan menggunakan membutuhkan godongan daun jambu gitu ya. Ya, Nah, tapi betul. kalau di klinik kita nggak bisa, Bu. Jadi di klinik tetap aja Kalau menggunakan di klinik NaCl ya. ya, ya Kalau di betul. rumah paling kita nanti suka minta kerjasama dengan keluarganya, Bu, ada daun jambu klutuk, nah coba Ibu godok. Nanti digodoknya 1 liter air dengan 9 lembar misalnya Lembar. gitu ya. Nah, jadi atau 1,5 liter karena nanti kan jadi surut ya. Nah, Ya kita butuh betul. nanti simpan jadi hangat-hangat. Jadi ke kondisi hangat-hangat nanti untuk setelah bersih dari baskom itu ya udah dibersihin. Nah, untuk bilas terakhir menggunakan cairan itu. Nah, gitu Bu. Nanti Iya, saya share terima kasih, lagi Bu. jurnal terakhir. Iya ya, jurnal terakhir kayaknya berapa lembar tuh gitu ya. Saya masih yang Iya, menganut yang lama. ya karena kan mungkin komposisi apa takutnya airnya kebanyakan tidak efektif gitu atau misalnya daunnya Hmm, kebanyakan gitu. Jadi seperti apa Iya, gitu sih. Itu memang tapi bagus juga teman-teman sih tidak buat perlu. buat di masyarakat ya yang memang Iya mereka betul. secara ekonomi kalau buat mereka beli NaCl kalau kata kita murah tapi buat mereka enggak gitu bisa aja Iya, yang ngedit-ngeditnya buat beli apa kan seperti itu ya Bu Santi ya. betul Ya, betul Bu. terima Iya, kasih informasinya Bu Santi, terima kasih. sama-sama Bu Tuti. Iya, seru memang ya kalau jadi perawat wound care itu serunya luar biasa. Kita Iya nanti akan betul. rada berseteru nih Bu sama keluarga pasien. Kebetulan misalnya kita yang masuknya keluarga yang menengah ke atas. Anaknya Mhm. ada yang spesialis apoteker, spesialis herbal. Nah, dia pengen aplikasinya sama herbal juga Pak, dimasukin. Yang dari kita masuk, herbal juga masuk. Nah, itu gimana? Gitu ya, serunya nanti di situ. Gitu. Biasanya kita nanti akan jelaskan ke halo. apa itu. Jadi, kita menggunakan yang kita tidak pakai sebelumnya. Karena untuk mengevaluasi nanti gitu ya. Hmm, Kalau nanti ada apa-apa, ini masalahnya karena kelakuan saya atau karena kelakuan apoteker. Itu. ya Jadi nanti betul. kita tawarkan, ibu mau pakai apa? Gitu ya. Kalau masih membutuhkan saya masih menggunakan ini. Kecuali saya sudah yakin betul itu dari hasil penemuan jurnal bahwa ini efektif, maka kita akan pakai yang itu gitu. Gitu ya. Nah, teman-teman nanti Tetap komunikasi ya. apa? Komunikasi dan prinsip ya. Prinsipnya Bu kita jelaskan karena ini warnanya warna hitam, kita bukan biar kering, mereka kan persepsinya adalah biar lukanya kering. Oh enggak Bu, karena masih hitam, kita bukan mau mengeringkan luka, gitu ya. Nah, tapi yang kita akan targetkan setelah hitam dan warna kuning ini harus luruh. Kita tidak tahu ini kedalaman dan ketebalan si warna hitam dan kuning itu sampai berapa milimeter ke dalamnya, atau bahkan berapa sentimeter. Kita mungkin baru akan tahu ada lubang di dalam setelah nanti semua luruh. Nah, seperti itu Bu, kalau kita menemukan lukanya yang warna hitam dan kuning. Gitu. Baik, Ya, mana siap. teman-teman kita sharing. Mana Mas Ya. Rian, kita sharing Terima lagi. Ada kasih Bu pengalaman Santi apa? sharingnya Sama-sama sangat Bu bermanfaat. Tuti. Oke, sip. Gimana Bu Tuti? Bisa cukup? Cukup badannya Oke, cukup sip. nuhun. Ya. Oke, sip. Oh, Mas Mic-nya Royan, apakah masih bisa di ini? mic-nya nggak nyala. Oke. Oke, Mas sudah Royan, di mic-nya nggak nyala. ini, sudah di bisa dibuka yang lain ya kalian semua boleh? Jin? Ini ada pertanyaan Ibu dari sambil menunggu ada pertanyaan dari Pak Joni nih. Izin rekan-rekan semua barangkali boleh dicoba dulu apakah mic-nya bisa nyala? Sudah bisa ya? Izin bertanya. Oke, sip. Ya, Nah, ini ada pertanyaan dulu dari Bapak Kang Joni Wildan, ya, dari silakan. Puskesmas Bulang. Izin Ibu, untuk penggunaan transferan film tadi ditempelnya setelah diberi hidrogel, habis itu ditutup kasa atau bagaimana mungkin ya Bu ya. Kemudian kasa yang sudah Nempelin dipenyet apa? ini di kolom chat sudah ada Ibu untuk penggunaan transferan film tadi, tempelnya setelah Oh, iya. diberi hidrogel, habis itu ditutup kasa atau bagaimana ya. Kemudian kasa Iya. yang udah dipenyet hidrogel itu ditinggalinnya di lorong lukanya atau gimana nih maksudnya nih ya? Boleh silakan Ibu. Ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Ya betul, Pak Joni, saya lupa itu ya terlewat. Padahal itu penting banget ini menjelaskan tentang hidrogel yang di dalamnya gitu ya. Nah ini yang kasa penyet itu katanya gitu ya, atau yang impregnated hidrogel, nanti dimasukkan ke dalam tunnelnya atau ke dalam gua ya, underlining namanya gua. Itu jangan dilepas Pak, tetap aja di situ karena semua permukaan jaringan di luka itu untuk merangsang
untuk merangsang pertumbuhan sel, dia sistemnya menyebar tuh apa ya namanya? Ya merayap apa ya, Pak? Namanya apa ya kalau akar itu apa ya? Merambat, Ibu. Kayak apa ya? Kayak menyebar tuh. Nah, jadi Merambat, Bu. kalau yang kenapa? Merambat. Ya. Merambat. Merambat. Iya, betul. Ya, teman-teman, jaringan itu akan tumbuh, sel-sel itu akan tumbuh itu dengan cara merambat. Kalau dia merambat, berarti dia harus ada perantara, kan gitu ya. Kalau kita lihat pohon anggur, itu harus ada perantaranya untuk tumbuh gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya di atas permukaan luka harus dengan jaringan atau dressing yang untuk memungkinkan dia nanti merambat tumbuh gitu ya. Tapi kalau dressingnya kasa itu kan dia ada celah-celah gitu. Kalau dia tidak didahului dengan dressing primer menggunakan hidrokoloid, itu sel-sel yang tumbuh nanti akan nyebrang. Jadi nyebrangnya ke kasa yang celah-celah kasa. Jadi nanti bahayanya kalau dia kering, menguap misalnya gitu ya dari apa si cairannya, pada saat kasanya dibuka itu akan perdarahan. Begitu ya Bu ya. Nah, makanya tadi kata Mas Royan betul, itu haram hukumnya kasa itu ditempel sebagai dressing primer, gitu ya. Kecuali kalau ini berfungsi sebagai absorben. Kalau kasanya banyak, cairannya banyak, itu lebih dari 300 ml, kita nanti boleh nanti menempelkan kasa itu hanya sebagai absorben, gitu ya. Setelah nanti udah penuh banget, ganti lagi, ganti lagi. Nah, atau kita alirkan misalnya ke dalam seperti stoma bag. Kalau nanti ada stoma bag, misalnya kantong untuk kolostomi, tempelkan ke luka, itu nanti dia ngalir, tertampung nanti di situ, gitu ya. Nah, atau menggunakan foam misalnya, yang itu, atau foam itu apa? Busa itu ya. Nah, jadi harus dengan berbagai cara, gitu ya. Tapi kalau mulai cairannya mulai terkendali, setengah apa, sedang atau malah ringan, itu nanti harus ada dressing primer sebelum kasa, gitu ya. Nah, jadi gitu Pak. Kalau ada tunnel atau undermining gua atau tunnel itu apa ya? Perantara antara gua yang satu dengan gua yang lain gitu ya. Nah, itu nanti dia saling menyambung. Nah, itu ada tunnel gitu. Itu nanti harus masuk nanti kasanya itu. Jangan ragu-ragu karena teman-teman kalau yang penderita diabetes itu biasanya sudah tidak merasakan sakit, gitu ya. Tapi kitanya juga harus gentle juga, jangan main beras-beras gitu ya. Harus lembut, nanti kita tetap harus tanya, Pak kerasa tidak? Sakit enggak? Kalau sudah mulai ada perdarahan, berarti kita cepat menggunakan dia, Pak. Jadi selalu siap, kita selalu siap dengan hidrokali, kita siap dengan kasa, siap dengan inet, dan kita siap dengan transparan film. Nah, transparan film gimana cara mengaplikasikannya? Kalau transparan film itu seperti Hipafix, Pak, seperti plaster, tinggal ditempel saja karena dia nempel dan tidak perlu digunakan hidrokoloid. Kalau dikasih hidrokoloid dulu nanti nggak nempel karena dia vitaminnya, Pak. Nah, jadi kenapa bisa menggunakan transparan film tanpa hidrokoloid? Nah, ini teman-teman, transparan film dia juga ada pori-pori, jadi tapi pori-porinya tidak terlalu renggang, gitu ya. Nah, dia masih bisa menahan cairan yang menguap dari kulit sekitar, gitu ya, dari kulit yang radang. Karena menguap itu, dia menahan uapnya, jadi permukaannya akan menjadi lembab. Nah, disitulah bedanya antara konvensional dressing dengan modern dressing. Kalau modern dressing itu akan dipertahankan bagaimana caranya harus lembab, permukaan kulit dan lukanya itu harus lembab. Tidak boleh kering dan tidak boleh basah. Nah, kalau sudah prinsip lembabnya itu terpenuhi, maka tubuh pasien itu sendiri nanti dia akan menstimulasi pertumbuhan jaringan. Proses radang, proses inflamasi itu akan lancar, akan berjalan dengan efektif. Kalau dengan cara lembab, gitu ya. Nah, kalau zaman dulu nih teman-teman kan katanya pakai daun apa Bu? Saya dulu orang tua saya pakai namanya daun babadotan. Diradot Bu, terus ditutup. Sekarang pakai daun apa gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita melakukan penelitian sampai ke arah sana itu bisa gitu ya. Dan itu betul karena prinsipnya daun-daun itu dia mengandung getah.
Getah itu nanti yang akan menahan suasana menjadi lembab. Jadi cepat dia sembuhnya gitu ya. Nah, kalau kita sengaja mau pakai yang daun-daun gitu, kita nyari sendiri kan gitu ya. Itu yang tidak bisa. Nah, jadi memang kita maaf Kang Yoga, kebuka mute-nya ya suaranya, jadi kedengaran nih. Atau Kang Yoga mau bicara juga, boleh? Silakan. Ada yang ingin tanyakan, boleh teman-teman? Penyimak dulu. Mohon maaf. Nah, begitu. Kebuka ya. Nah, gitu. Jadi teman-teman, perbedaan antara modern dressing dengan konvensional itu adalah kita mempertahankan suasananya lembab. Bu, gimana tuh kalau yang masih di rumah sakit masih menggunakan kasa lembab? Nah, teman-teman perhitungkan, kasa lembab itu dia hanya sampai berapa menit? Ya, dia masih lembab berapa menit? Kecuali kita clean spray, misalnya NaCl-nya pakai spray. Setiap berapa menit suruh spray? Gak ada kerjaan banget 24 jam suruh nanti nyemprotin gitu kan? Nah, jadi teman-teman boleh saja dengan keterbatasan situasi gitu ya, dengan segala agak terbatas gitu. Boleh-boleh saja nanti ternyata hanya ada menggunakan kasa, bisanya kasa lembab, tapi teman-teman itu berarti harus rajin-rajin nanti menyemprot agar suasananya lembab terus gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman settingnya atau setting main kita adalah bagaimana caranya luka itu harus dalam kondisi lembab. Tidak boleh terlalu basah dan tidak boleh kering. Kalau ada nanti jadi nanti gini teman-teman, pengalaman saya menjadi perawat one care ya, pada saat di lapangan, pada saat di masyarakat, kalau ada pasien yang mengalami luka diabetes, nanti itu dokternya tiba-tiba jadi banyak. Ya, nanti kata ini harusnya katanya nggak boleh pakai ini Bu. Terus saya ditawarin ada obat Cina harganya 2 juta. Terus katanya ini harus kering. Nah gitu. Teman-teman, berarti kewajiban kita adalah mengedukasi. Bahwa Ibu, target saya sekarang melakukan perawatan luka diabetes dengan modern dressing. Ini harus lembab. Tidak boleh kering dan tidak boleh terlalu basah. Jadi Ibu mau dengar yang mana? Itu, ya. Nah, jadi ini akan banyak dari awal kita sudah antisipasi ketika dari mulai pertemuan pertama. Ibu, nanti ini akan banyak nanti dokternya ya. Dokternya dari uangnya Ibu, dokternya itu dari bibinya gitu ya, dari pakainya dari mana gitu ya, dari tetangganya gitu. Sampai dia nanti ada orang yang berlomba-lomba menawarkan produk Cina, biar lukanya cepat kering gitu ya. Nah, itu kita kasih edukasi. Sekarang Ibu dengan kondisi seperti ini, basah, terlalu basah, ini lukanya warna merah, warna kuning dan warna hitam, ini jaringan mati harus tuh. Kalau jaringan mati seluruh, berarti ini harus menggunakan teknik yang sudah saya siapkan, gitu ya. Dan jangan lupa ini teman-teman, setiap pemeriksaan atau one care, kita harus selalu tahu kadar gula darahnya berapa. Jadi kita siapkan juga nanti ada glukotes, gitu ya. Karena nanti ada pasien-pasien, enggak Bu, saya nggak makan apa-apa. Loh kok Bu, ini tapi ini luka nggak sembuh-sembuh, maksudnya nggak ada perkembangan gitu. Gitu aja, kita nanti, bukannya kita nanti malah jadi senang ya, luka nggak sembuh-sembuh, jadi kita datang terus-terusan dibayar. Ternyata nggak gitu ya kalau yang kita rasakan. Kalau tidak ada kemajuan, kita langsung tanya, Ibu gulanya berapa? Nah, enggak kok saya nggak banyak makan segala macam. Oh ya oke, kalau gitu boleh dicek gulanya, kita cek gulanya itu 300 lebih. Nah ya, dari awal kita sudah kasih tahu. Jadi dari awal pertemuan kita kasih tahu kalau gula darahnya tidak terkontrol, Ibu masih di atas 200 terus gula darahnya, maka Ibu mau dirawat oleh menggunakan alat semahal apapun, saya akan usahakan dengan yang paling mahal sekalipun, tidak bisa sembuh kalau gulanya masih di atas 200. Jadi dia nanti harus kayak gitu ya. Nah, tapi pengalaman saya biasanya itu pasien-pasien lansia yang kayak gitu, kalau kita kasih tahu nurut, ya, dan nurutnya hanya sama Neng Santi aja katanya gitu ya, kata bapaknya, kata anak-anaknya, pokoknya harus sama Neng Santi aja, segala macamnya gitu ya. Karena kita pendekatannya ke pasien memang ada pendekatan khusus kalau untuk lansia. Nah, gitu ya. Kalau nanti sampai ada orang masih tetap manggil kita untuk keperluan apapun, berarti dia memang merasakan ada touching dari kita gitu ya, dia merasakan kepuasan luar biasa. Jadi kita sudah suka kasih reward, ini Ibu hebat nih, bisaan ini dietnya gitu ya, menahan dirinya nih gimana ceritanya Bu, cerita dong gimana apa menahan dirinya gimana dari makanan-makanan itu biar gulanya nggak naik, biar saya nanti share sama teman-temannya atau pasien yang lain begitu. Itu ya. Oke, karena saya juga masih punya PR nih, ada tukang namanya apa? Tukang es kelapa muda.
sudah beberapa kali ketemu dengan saya dengan kondisi yang ternyata semakin memburuk, bahkan sepsis, dan saya angkat tangan kalau sudah hampir sepsis ini harus ke rumah sakit, gitu ya. Kita udah kasih tahu, Pak, gulanya harus kontrol. Kalau tidak terkendali terus, ini nggak akan sembuh-sembuh, malah nanti naik. Gitu. Itu ya. Oke, baik teman-teman. Ayo sini, sayang lagi ada pengalaman apa? Oke, terima kasih. Gimana Bu Pak Royan, boleh izin? Sudah bisa dinyalain mic-nya, coba? Boleh izin, Pak? Oke, boleh silakan. Mau bertanya? Oke, boleh silakan Pak Wildan. Yang lain gimana? Bisa Iya. nyala mic-nya? Izin? Rasa-rasanya kenal ya namanya Wildan Rizky. Kayaknya Ibu kenal. Iya Pak, Ibu, saya dari Pelabuhan Ratu, Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Ya, silakan. Iya. Sepengalaman Gimana? Ibu, kan luka-luka yang benar-benar kayak berbau kayak gitu ataupun habis perawatan gitu kan kita mewajibkan untuk dibersihkan lukanya, ya dicuci ya. Nah, pengalaman Ibu nyuci kan harusnya kan pakai antiseptik ya, berhubung kita di luar ya. Intinya keadaan ekonominya kurang. Nah, biasanya Ibu pernah nggak pakai pencucinya itu pakai sabun bayi? Itu Oh iya, bagi pencucinya ya. Kalau kan kita keterbatasan juga gitu. Nah, itu maksudnya sabun bayi itu bagus enggak gitu buat perawatan lukanya, buat ngecuci lukanya. Begitu Ibu. Oke, begitu aja. Itu aja ya. Oke, baik Kang Wildan. Prinsipnya sebetulnya sabun apapun boleh gitu ya, selama pasien ini tidak alergi. Dan setahu saya kalau sabun bayi itu malah hipoalergen. Jadi dia tidak menyebabkan alergi pada kulit pasien gitu ya. Jadi kalau menurut saya boleh saja Kang Wildan. Karena saya juga sering nanti, Ibu ada sabun apa nanti di rumah? Nah, nanti dia sediain. Ada Bu, dia nyebutin ada Lifebuoy, boleh. Yang cair ya. Nah, yang cair. Boleh. Ada Bu, Biore katanya. Boleh katanya antiseptik. Apa aja pokoknya. Sabun kalau nggak ada antiseptik boleh apa aja Bu. Yang cair Pak, yang cair boleh apa aja. Jadi kalau nggak ada antiseptik nggak masalah. Toh nanti yang paling menentukan kesembuhan itu dari infeksinya itu adalah satu, nanti mempertahankan kelembaban pada saat dressingnya. Kedua, mungkin nanti ada antibiotik topikal yang kita gunakan atau menggunakan yang sistemik, gitu ya. Nah, kalau saya karena kita di klinik, kalau dia lukanya infeksinya sudah luas, saya biasanya kerjasama dengan dokter kayaknya ini khawatir ada perluasan sepsis, jadi butuh antibiotik juga, gitu ya. Tapi kalau sudah mulai surut, sudah nggak ada, terlihat ada bengkak, tinggal lukanya aja, nanti pasien nanya, Bu, masih diterusin nggak antibiotiknya? Nggak perlu, gitu ya. Jadi kita nanti memberikan edukasi juga kepada pasien, kayaknya enggak, selama Ibu mempertahankan kadar gula darahnya bagus. Jadi pilihan nanti dia gitu ya, gula darah harus bagus, jadi tidak perlu nanti antibiotik, begitu. Nah, jadi sebetulnya prinsipnya Allah itu sudah menciptakan tubuh kita mekanisme pertahanan gitu ya. Kalau ada luka, tubuh kita nanti akan melakukan pertahanan sendiri untuk meregenerasi gitu ya. At least yang infeksi sekalipun gitu ya. Tapi nanti bagaimana caranya harus tahu dulu ilmunya. Radang itu nanti akan berjalan dengan efektif itu kalau suasananya dalam keadaan lembab. Jadi dilembabkan gitu ya. Kalau kita sudah tahu bagaimana prinsipnya melembabkan, nah disitulah modifikasi kata Pak Royan tadi. Kita nanti akan modifikasi gimana caranya, pokoknya harus dalam kondisi lembab gitu ya. Siap, Nah, saya pernah kalau sekarang itu kan ada pasien-pasien yang CA misalnya gitu ya, dia mengalami luka dehiscence. Saya dapat dari rumah sakit mana. Kalau dia sudah 3 kali dirawat di rumah sakit, biasanya ditolak dia datang lagi ke rumah sakit kalau masih ada luka yang masih belum nyambung. Jadi dia disuruh ibu cari perawat luka aja gitu ya. Nah, alhamdulillah kita punya pengalaman itu. Bagaimana caranya? Luka yang dehiscence itu cairannya aktif, cairnya banyak keluar. Nah, gimana caranya? Saya bikin seperti yang itu tadi yang stomach bag, tampung itu nanti dia keluar. Karena kita tidak bisa untuk menstimulasi pertumbuhan jaringan pada fase seperti itu. Jadi targetnya adalah manajemen infeksi dulu, gitu ya. Nah, bagaimana caranya manajemen infeksi? Eksudatnya harus dibuang, harus keluar. Kasih tahu ke pasien,
Bu, ini sekarang jangan heran, jangan kaget nanti kalau balutan lukanya nanti basah. Saya targetkan 3 hari kemudian ibu nanti datang lagi ke rumah. Tapi kalau sebelum 3 hari sudah becek gitu ya, sudah sangat banyak cairannya, ibu cepat datang lagi ke klinik atau hubungi per telepon. Nah, jadi kerjasamanya nanti kita butuh dengan pasien, gitu ya. Nah, pengalaman saya, pasien dengan kondisi datang pertama kali menemui kita dengan kondisi kakinya sudah menghitam, apalagi itu sudah bone expose ya, datang ke kita udah yang tulangnya aja kelihatan, gitu ya. Tapi kalau selama masih belum menghitam tulangnya, itu masih kita, insya Allah nanti kita akan rawat, gitu ya. Tapi syaratnya gula darahnya harus terkendali. Dan alhamdulillah bisa dalam waktu 1,5 sampai 3 bulan, bahkan ada yang sampai 5 bulan, gitu ya, terlalu banyak, gitu, terlalu luas. Nah, sampai 5 bulan beres, gitu. Nah, jadi teman-teman kondisinya biasanya pasien-pasien dan keluarga dalam keadaan sangat khawatir. Mereka merasa bahwa apakah ini harus diamputasi, gitu. Selalu nanyanya gitu. Nah, saya tahu, Ibu, ini nanti memang dengan teknik modern dressing yang kita akan lakukan, aplikasikan, dia nanti akan lepas sendiri. Jadi tidak perlu semuanya diamputasi. Nah, tapi amput ini selama nanti Ibu gula darah terkendali, ini nanti akan tumbuh lagi daging, gitu ya. Nah, tapi kalau gula darahnya Ibu tidak terkendali, ini nanti yang hitamnya akan naik terus, Bu. Nanti lama-lama nanti akan lepas juga. Begitu. Nah, rata-rata masyarakat lebih siap kalau dia sebetulnya nanti akan lepas juga itu, buntung juga si ujung jarinya misalnya gitu ya. Tapi kita kasih tahu, kalau dengan cara perlahan seperti itu mereka lebih siap dibanding nanti dia harus langsung diputus di ruang bedah misalnya gitu. Ya, tapi dari awal tetap harus kita informasikan kepada mereka. Jadi edukasikan satu gula darahnya gitu ya. Kemudian nanti pola makan sudah jelas pasti itu. Terus yang ketiganya nanti dia harus bersabar untuk mengikuti terus programnya gitu ya. Setiap nanti ada perkembangan kita selalu kasih tahu. Bu, nih kita foto kan ya. Kemarin kayak gini Bu. Sekarang yang hitamnya udah luruh. Jadi sekarang udah tinggal yang warna kuning-kuningnya sama yang merah. Berarti ini sudah perkembangan. Oh, senang dia gitu ya. Nanti datang lagi. Nih yang kuningnya udah nggak ada Bu. Sekarang tinggal yang warna merah. Kalau sudah seperti itu, berarti kita sudah bisa menentukan grade berapa pada luka tersebut. Jadi harus semua lepas dulu, baru bisa menentukan grade berapa. Gitu ya. Atau minimal sudah setengahnya warna merah, kita akan menentukan grade-nya. Begitu nih teman-teman ceritanya. Kalau untuk perawatan luka diabetes, memang mungkin bisa awal-awal. menambahkan. Iya, boleh Pak Royan. Mungkin lebih ke sharing aja sih. Kita kan juga perawatan luka itu memang apa bahasa, kalau bahasa Jawa itu yang ngurusi borok lah, spesialis borok. Ya memang benar apa yang dikatakan Ibu, dengan kita juga nggak bisa mandiri, kita pun juga harus perlu tenaga yang lain, dokter, karena kita juga dalam penyembuhan luka pun juga butuh antibiotik yang pas untuk pasien. Jangan sampai kita memberikan antibiotik yang di situ yang membuat resisten pada pasien. Jadi kita juga perlu kolaborasi dengan dokter, karena di luar Jawa atau di mana tuh karena terkendala antibiotik itu nggak bisa sembarangan diberikan. Makanya teman-teman di sini yang mungkin mau membuka perawatan luka, yang penting kita jangan sampai menghiraukan dokter. Jadi dokter itu perlu dalam untuk penanganan masalah antibiotiknya. Nah, itu memang saya setuju dengan Ibu. Karena takutnya nanti teman-teman perawatan luka kita kasih obat antibiotik sendiri ya. Takutnya nanti malah membuat resisten. Bakteri itu bukan malah mati, malah menjadi tumbuh banyak gitu kan. Macam-macam bakteri kan kalau memang kita mau perawatan yang secara lengkap itu memang harus kita labkan dulu jenis bakterinya apa, nanti ketemu ini memang seperti itu, tapi kita pakai yang ekonomis ya. Ekonomis dengan apa? Dok, ini dengan ini. Oh kasih ini. Biasanya dokter sudah paham. Oh kasih ini Mas, kasih ini. Jangan sampai terkait dengan antibiotik itu juga membuat masalah. Terus kemudian untuk paket ekonomis saja Bu. Untuk paket ekonomis untuk masalah perawatan cuci luka itu pasien disuruh nyiapkan aja, beli aqua yang besar itu, suruh beli sendiri, nggak usah repot-repot. Misalkan rebus ini beli aja aqua. Yang penting air itu akan buat mencuci luka. Kalau misalkan NaCl lebih mahal, beli aqua yang 600 ml itu insya Allah dilubangin kecil, cukup untuk perawatan luka seluas nafas. Kemudian untuk kasa, saya pakai ini Bu, saya pakai kasa serbaguna.
Nah, jadi saya nggak pakai kasa yang steril yang ini ya bungkusan itu, yang bungkusan satu-satu kecil-kecil itu lebih mahal Bu, lebih jatuhnya lebih mahal. Tapi lebih ekonomis itu pakai kasa serbaguna. Itu banyak itu di mana? Di Shopee, di apa tuh banyak. Kasa gulung bukan? Iya, kasa serbaguna kayak tisu tuh, tempatnya satu box itu. Ya itu nanti sebelum kita lakukan ini kita sterilkan. Jadi lebih ekonomis lagi. Ataupun tergantung teman-teman ketika kunjungan mungkin pasiennya sudaranya masih banyak. Sebenarnya kan kita kunjungan 2 hari atau 3 hari itu bisa kok kita kunjungan 1 minggu ini untuk pemilihan cara apa? Kita edukasi ke pasien cara perawatan dengan ini dan itu, kemudian kita kasih krim atau hidrogel untuk beli sendiri ini, jadi lebih ekonomis, mereka bisa melakukan perawatan luka dengan mandiri. Itu baru kita 1 minggu sekali atau berapa minggu baru kita melihat maksimal 1 minggu. Kalau saya seperti itu. Terus kemudian untuk teman-teman mungkin untuk penyembuhan luka itu di dalam jurnal itu ada yang namanya Wiener Scala. Wiener Scale itu bisa menentukan luka ini seberapa lama dalam penyembuhannya. Jadi di situ mungkin teman-teman mau itu namanya Wiener Scale ini bisa memprediksi hari kesembuhan ya, jumlah hari kesembuhan. Ya, ada itu yang menemukan dari Betes Jamswon itu kan dia menemukan Wiener Scale itu berapa hari dalam penyembuhan. Itu kan dari 11 pengkajian tadi, dari 11 pengkajian dari ukuran luka, kedalaman, tepi luka itu nanti ketemu berapa hari dalam penyembuhan. Mungkin teman-teman mau ini bisa kok dilihat di Google, itu banyak kok. Wiener Scale dari Betes James itu ada. Jadi jenengan dari 11 pengkajian itu bisa ditemukan, oh ini 10 minggu, oh ini 2 minggu, oh ini bisa terlihat. Nah, kok di situ ada lebihan, mungkin dalam perawatan kita masih kurang, apalah ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau paket ekonomis, kita bisa kok dengan ekonomis, dan di situ biaya itu pasien nggak memberatkan. Seperti kita edukasi cara perawatan luka sendiri, terus kemudian cara memberikan hidrogel sendiri, terus kemudian ini itu lebih ekonomis daripada kita datang setiap kali datang itu paling enggak minimal itu 100.000. Ya kalau 1 minggu 3 kali lumayan 300.000. Nah, pasien edukasi. Nah, jadi yang mana prinsipnya itu sebenarnya prinsipnya itu sama, steril. Mereka juga nanti paham, belajar. Oh ternyata ketika ada masalah, kita juga sebagai edukatif kan, sebagai edukator, sebagai perawat, sebagai edukator bagaimana cara perawatan luka ini. Kemudian kita banyak kok produk-produk, misalkan kalau teman-teman hidrogel tuh mereknya banyak, ataupun yang ada zinc, ada sitosan, ada macam-macam itu banyak. Untuk yang nekrosis, untuk yang ini itu tuh banyak tergantung teman-teman bagaimana cara tidak terlalu menekan kepada yang terutama yang ekonomi ke bawah. Jadi yang saya lakukan seperti itu Bu. Jadi pasien nggak terlalu banyak mengeluarkan uang, pasien juga dia akan mandiri dalam perawatan luka sehingga mereka tuh tidak terlalu tidak tergantungan kita. Kalau tergantungan kita nanti juga biayanya lebih mahal. Bagaimana caranya? Saya pakai kasa serbaguna. Jadi sebelum saya kasihkan pasien, saya sterilkan dulu. Saya sterilkan kayak bentuknya kayak satu box itu seperti tisu. Box tisu itu saya sterilkan dulu, saya kasihkan pasien, silakan nanti kita dinginin. Pasien paham kok masalah seperti itu. Nanti setiap minggu sekali kita kunjungan, kita lihat kondisi lukanya seperti apa, kemudian antibiotiknya kita berikan lagi kalau misalkan butuh antibiotik lagi. Nah, seperti apa yang sudah dirasakan oleh dokter. Intinya jadi kita adalah terkait dalam pengobatan ini juga nggak boleh kita ngasih antibiotik yang sembarangan, antibiotik yang pokoknya kasihnya takutnya nanti bakteri malah jadi kan banyak pengaruh itu oh ini ternyata dengan perawatan seperti ini kok penyembuhan luka ini teman-teman membuat bagaimana cara dalam perawatan luka itu sebenarnya tergantung kita. Banyak kok sekarang teman-teman kita dari perawat itu juga bikin oplosan sendiri, bikin ini. Jadi mereka lebih ekonomis. Kayak saya tadi saya pakai antimikroba, saya pakai kunir, saya campur dengan sevo antibiotik itu untuk autolitiknya, untuk melayani itu bisa. Jadi tergantung teman-teman aja sih. Tergantung teman-teman coba-coba, enggak apa-apa kita coba-coba, tapi intinya adalah benar gitu. Kalau pengalaman saya seperti itu Bu. Jadi
monggo ke teman-teman ketika jenengan jadi perawat luka, jangan jenenge perawat bloro itu memang spesialis bloro itu memang dibutuhkan untuk saat ini karena dengan gaya hidup yang sekarang banyak kasus-kasus yang sekarang itu luar biasa banyak yang bahkan bukan hanya golongan orang kaya-kaya, orang-orang yang dengan ekonomi rendah pun banyak yang itu orang kena DM ini. Nah, makanya monggo teman-teman ini sebagai sharing. Jadi monggo betul Pak. Jangan membaca literasi ataupun membaca yang di Google banyak kok masalah jenengan gini. Nah, bagaimana penyembuhan luka gini banyak literasi. Mungkin dalam pelatihan ini mungkin bisa dikembangkan sendiri bagaimana mungkin dari pihak penyelenggara itu hanya memberikan sebuah jembatan bagaimana panjenengan stimulasi ya. Baik. Terima kasih Bu. Itu mungkin tambahan dari saya, Bu. Pak Royan, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Royan. Oke Ibu, mungkin terakhir Ibu nih karena jam sudah menunjukkan jam 10.50 Ibu. Ini ada pertanyaan terakhir Bu dari Bu Yayu nih di kolom chat. Iya. Izin bertanya Bu, kalau sudah pink ya, kalau sudah semua menjadi warna pink berarti sudah tertutup jaringan epitel. Berarti nanti kita ikutin yang itu saja dari hidrogel yang ini 3 hari, gitu ya. Setelah 3 hari nanti ganti lagi yang baru. Kalau sudah mulai berubah warnanya dia sama lah gitu ya, agak kecoklatan dengan kulit semula. Nah, kita anjurkan nanti menggunakan Vaseline atau menggunakan lotion, gitu ya. Jadi tidak harus menggunakan hidrokoloid terus. Kalau sudah hampir sama warnanya, nanti kita minta pasien untuk menggunakan yang penting lembab. Makanya nanti kenapa katanya kulit kita bisa lebih sehat karena ternyata kalau situasinya lembab. Jadi kalau kulit kita dalam kondisi lembab itu kulit kita nanti akan lebih cerah terlihatnya gitu ya. Nah berbeda kalau kita nanti suatu saat nanti ada musim ternyata membuat kulit kita menjadi kering. Itu nanti berkeriput, nah itu pasti dilembabkan lagi teman-teman karena ini memang saya pengalaman maksudnya praktisi juga untuk melakukan perawatan luka gitu ya. Nah pada awalnya memang kita nanti dari hasil pelatihan itu kita tidak bisa langsung jadi siap pakai langsung gitu ya, orang tuh langsung setelah pelatihan langsung celing gitu ya, segala macam tahu gitu, enggak, tapi tetap nanti akan berproses. Tapi teman-teman dengan ada pelatihan-pelatihan seperti ini, kita akan mendengarkan teman-teman yang seperti Pak Royan yang sudah berpengalaman gitu ya, melakukan ke pasien. Nah, ternyata kita akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi gitu ya. Nah, dan kita nanti akan distimulasi critical thinking kan katanya gitu. Orang yang berpikir kritis itu modalnya adalah ilmu pengetahuan dan pengalaman gitu. Jadi kita tidak bisa berpikir kritis, tadi modifikasi itu adalah hasil dari critical thinking. Dengan kondisi yang serba sulit misalnya gitu ya, kita harus mencari jalan keluar menyelesaikan masalah pasien. Makanya kita nanti pasti akan selalu sharing dengan teman-teman dengan ilmu pengetahuan yang terbaru. Jadi sangat dibutuhkan pelatihan-pelatihan ini gitu ya. Alhamdulillah ini kita sudah mulai ada IPKM dengan undang-undang yang baru dari Kemkes bahwa pelatihan-pelatihan sekarang tidak dikuasai oleh hanya satu organisasi saja. Semua orang yang sudah merasa bisa mendirikan lembaga terakreditasi itu bisa menyebarluaskan ilmu pengetahuan gitu ya, salah satunya perawatan luka. Nah keduanya adalah pengalaman. Ini yang tidak kalah penting nih teman-teman. Kalau teman-teman sudah ada ilmunya, teman-teman mencoba merapat dengan teman-teman yang sudah praktisi. Kalau ada yang berani, teman-teman langsung buka, hire dulu orang yang berpengalaman gitu ya. Nanti lama-lama teman-teman nanti akan terbiasa. Karena toh yang kita temukan hanya perawatan luka saja. Meskipun nanti kita ada luka kanker, ada luka apa, tapi prinsipnya sama. Luka kronis, penata laksanaan luka kronis itu adalah yang time itu, gitu ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan mendapatkan berbagai macam produk dari impor. Tapi jangan lupa teman-teman, kita harus selalu mencari teman-teman perawat yang membuat produk di mana sajakah dan siapa sajakah, mari kita berdayakan mereka. Kalau saya lebih senang nanti menggunakan produk-produk buatan dari teman-teman perawat. Jadi saya suka cari. Ayo teman-teman perawat yang sudah tersertifikasi BPOM, adakah nanti yang bisa kita pakai, maka kita gunakan. Dan harganya jauh lebih murah nanti kepada pasien. Itu ya. Jadi teman-teman, mulai dari sini, teman-teman ikut pelatihan. Karena ini baru workshop ya. Ikut pelatihan, kalau sudah pelatihan teman-teman bisa
mendapatkan sertifikat sebagai syarat untuk praktek nanti mandiri, gitu ya. Mulai saat ini teman-teman cari teman-teman yang punya praktek one care, merapatlah, gitu ya, ikutlah dengan mereka, dan ketika nanti sudah mendapatkan pengalaman, maka barulah modifikasi itu akan mulai terbuka. Ya, untuk sekarang mungkin masih bingung nanti bagaimana cara modifikasi, tapi minimal sekarang teman-teman sudah mulai tergambar bahwa di luar sana banyak sekali orang-orang yang membutuhkan kita, yang menunggu perawat luka, dan yang menunggu perawat luka yang memang bisa menyelesaikan masalah yang dengan kondisi yang sesulit, yang paling sulit sekalipun gitu. Itu ya. Itu mungkin Mas Daniar yang bisa saya sampaikan untuk closing statement. Teman-teman mengatakan, ayo cepat teman-teman home care dan one care. Oke, terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Santi yang telah menyampaikan workshopnya terkait perawatan luka akibat diabetikum ya.